Liv Morgan ajak Dominic check-in di hotel. Bron Breakker hampir ngebunuh Ricochet. Drew McIntyre berhasil usir The Judgment Day dari Clash at the Castle. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan nge-review episode Raw hari ini tanggal 11 Juni 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya gue upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka oleh segmen Drew McIntyre dan Damian Priest. Drew McIntyre suruh Priest untuk menikmati masa-masa akhirnya menjadi champion. Tapi Priest bilang kalau dia bakal kalahin McIntyre di negaranya sendiri. Priest juga bilang kalau dia itu real champion. Makanya nantang McIntyre buat lawan Finn Balor. Kalau McIntyre menang, The Judgment Day gak akan nemenin Priest besok di Clash at the Castle. Drew McIntyre otomatis nerima tantangan itu dan langsung keluar dari ring. Opening segmen yang bagus, pertandingan yang besar untuk acara utama, dan akhirnya ada sesuatu yang dipertaruhkan. Jadi ngebuat kita itu lebih sedikit peduli untuk Clash at the Castle. Sesuatu yang off dari cerita ini tuh, Priest dan McIntyre kan heel tuh. Tetapi jelas, di Skotlandia besok kita akan ngelihat McIntyre sebagai babyface di negara asalnya itu. Jujur aku gak sabar buat ngerasain atmosfer kepulangan dari Drew McIntyre di Skotlandia untuk Clash at the Castle. Tetapi aku juga ada feeling besok kalau si Empang itu bakal ngegangguin pertandingannya dia gitu loh. Ada feeling aja gitu. Kita lihat aja besok gimana. Segmen The Judgment Day Clubhouse. Liv Morgan bilang kalau Dom harusnya pacaran sama cewek yang manggil dia Daddy, bukan pacaran sama cewek yang maunya dipanggil Mami. Waktu Liv mau keluar, Liv kasih Dom kunci kamar hotelnya. Tapi Dom gak mau dan langsung naruh kunci itu di meja. Nih Dom, mending kasih ke aku aja kunci kamar hotelnya Liv. Lanjut ke pertandingan pertama hari ini. Io Sky melawan Lyra Valkyria. Saat Lyra berhasil banting Io dengan finishernya, Dakota Kai ngejabak rambut Lyra yang ngebikin wasit hentikan hitungan. Lyra gak terima dan langsung luncurkan dropkick ke Dakota dan Kairi. Lyra kembali akan membanting Io, tapi Io berhasil nge-roll up pin yang bikin Io Sky kalahkan Lyra Valkyria. Setelah pertandingan, Damage Control menghajar habis Lyra di ring. Sampai akhirnya Kaiden dan Katana masuk untuk menolong Lyra yang udah tepar. Pertandingan yang cukup bagus antara Io Sky dan Lyra Valkyria, udah pasti mereka itu banget. Aku juga suka banget ngelihat sisi Io yang lebih agresif ini. Aku pikir Io itu bakal kalah, terus habis itu dia itu jadi tambah stres gitu loh. Tapi ternyata Io yang menang. Kaiden dan Katana juga kayaknya akan terlibat di perseteruan ini. Ini sebenarnya bukan cerita yang bagus, tapi WWE emang coba jadiin Lyra sebagai top babyface. Dan jika Lyra terus dicurangi, itu akan membuat para fans lebih bersimpati. Kembali ke segmen The Judgment Day Clubhouse. Dom bilang ke Judgment Day kalau Liv baru aja ke Clubhouse dan ngasih Dom kunci kamar hotelnya. Pindah ke ruangan sebelah, The Miz nanyain ke Sami Zayn, R-Truth itu di mana? Tapi Zayn nggak tahu. Terus Sami Zayn jalan dan ketemu sama Alpha Academy. Zayn bilang kalau mereka tanpa Chad Gable itu akan lebih berarti. Jadi jangan mau ditindas terus. Balik lagi ke Clubhouse, kartu kamar hotelnya Liv yang ditaruh di meja itu hilang. Dan mereka kebingungan siapa yang ngambil kartunya. Tuh kan, mending aku aja yang ambil tadi. Muncul promo dari Ludwig Kaiser. Umumkan kalau dia bakal ikut serta di pertandingan Money in the Bank. Aku suka banget sama promonya dia ini. Solid push di midcard buat Kaiser itu bagus banget. Soalnya emang dia tuh heel yang awesome. Cannot wait. Lanjut ke pertandingan 6-man tag team antara Rey Mysterio, Dragon Lee, dan Braun Strowman melawan The Judgment Day dan Carlito. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai Liv Morgan datang ke arena. Saat Dom sedang menyuruh Liv untuk pergi, Zelina Vega dari belakang menghantam Liv sehingga Liv jatuh di atas tubuh Dominic. Aku cuma mau bilang, aku nggak tahu segmen ini tuh PG atau enggak woy. Zelina dan Liv Morgan saling pukul terus dipisahin sama Rey dan JD. Dragon Lee nge-tag ke Strowman dan Strowman langsung cucu nabrakin ke Dom, JD dan Carlito di pinggir ring. Strowman tag kembali ke Dragon Lee dan ngelakuin hantaman kombinasi yang ngebuat mereka menangkan pertandingan. Pertandingan 6-man yang fun. Penonton excited banget ke spot hot tag-nya Strowman. Aku juga suka pole spot di mana Liv Morgan jatuh tepat di atas Dominic yang terlentang di lantai. Terus Liv Morgan malah nunggangin Dominic. It was so good.
Karena Liv diserang Zelina, kayaknya minggu depan mereka bakal 1-1. Pertandingan Six Man ini tuh pertandingan yang sangat-sangat menghibur. Drama Dominic dengan Liv Morgan terus ngebuat orang-orang makin penasaran. Aku juga gak sabar minggu depan itu mereka bakal ngelakuin apa lagi. Minggu sebelum-sebelumnya dicium, minggu kemarin itu dipegang, terus minggu ini tuh ditunggangin sama Liv Morgan, terus minggu besok itu apa? Segmen backstage, Ricochet menyemangati Ilya Dragunov yang akan melawan Bron Breakker malam ini. Pindah ke lorong sebelah, Io Sky bilang kalau damage control harus diubah. Diubah apanya maksudnya? Kayak diubah anggotanya atau dia ubah apa gitu? Lanjut ke promo sebelum pertandingan, Sami Zayn udah gak sabar buat ngehajar Chad Gable di Clash at the Castle. Dan Chad Gable juga bilang ke Sami gak usah ngemanipulasi anggota Academy, karena mereka tuh happy di bawah bimbingan Chad Gable. Langsung aja ke pertandingan antara Sami Zayn melawan Otis. Otis di pertandingan ini ngedominasi Sami Zayn, tapi Chad Gable di pinggiring tuh ngomong terus. Sampai Gable naik ke ring dan nyuruh Otis suruh ini, suruh itu. Ngebuat Zayn sadar dan langsung nge-Helluva Kick Otis dan 1, 2, 3. Chad Gable langsung nyerang Sami Zayn, terus nyuruh Otis buat berdiri dan bantuin hajar Zayn. Tapi Otis gak mau, Otis gak tega. Itu ngebuat Chad Gable marah dan langsung maki-maki Otis. Sampai nampar Otis 2 kali. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba Otis ngamuk dan ngebanting Sami Zayn. Otis balik emosi juga ke Gable sampai terpojok di ring. Gable memohon-mohon Otis untuk tidak menghajarnya dan Otis pun langsung pergi. Segmen ini ninggalin senyuman jahat yang ada di wajah Chad Gable. Selama segmen ini, aku tuh ngerasa emosional banget. Campur aduk antara happy, emosi, sama prihatin. Cerita Liv Morgan sama Dominic emang selalu jadi headline. Tapi cerita ini, itu menurutku cerita yang terbaik yang lagi dijalanin WWE sekarang. Sebenarnya inti dari segmen ini emang sama kayak segmen minggu kemarin. Cuma eksekusinya selalu bagus jadi nggak kerasa ngebosenin. Nggak sabar buat nonton Clash at the Castle ngeliat apa yang bakal terjadi di pertandingan ini. I cannot wait. Lanjut ke backstage, Miz masih nyariin R-Truth dan akhirnya ketemu. R-Truth bilang dia habis diramal dan hari ini mereka akan ngelawan APA. Miz pun nggak percaya karena APA itu udah pensiun dan gak di WWE lagi. Terus Scarlett datang ke Miz dan ngasih kartu ramalannya juga. Bilang suruh siap-siap buat lawan AOP hari ini. Kartunya itu ada tulisan dead atau mati. R-Truth langsung panik dan bilang kalau mereka bakal mati malam ini. Bruv, aku gak tahu segmen ini tuh apa aja. Yang dimaksud Truth itu AOP bukan APA. Tapi aku suka Scarlett peranin jadi karakter peramal dan ngasih kartu-kartu ke lawan. It's a good idea. I love Scarlett, but I don't know what the fuck is going on with R-Truth. But I still love him though. Udah R-Truth emang bingungin aja. Cody Rhodes umumkan bahwa dia akan hadir di NXT besok. Lanjut ke pertandingan tag team antara Shayna Baszler dan Zoey Stark melawan Alba Fire dan Isla Dawn. Saat bel bunyi, Isla Dawn langsung menyerang kaki Shayna yang sedang cedera. Tapi gak lama kemudian, Shayna masuk ke ring dan ngekunci leher Alba yang ngebikin Alba gak sadar. Shayna Baszler dan Zoey Stark pun menangkan pertandingan. Alba sama Isla udah lama gak muncul di TV. Terus kemarin mereka muncul karena mereka mau diikutin di acara yang diselenggarain di negara mereka kan. Terus ini mereka balik tanding lagi. Malah dibuat kayak loser. Kalah cepet banget padahal besok mau perebutin gelar loh. Tapi sisi positifnya sih, gara-gara kedua tim itu sama-sama heel, penonton tuh pada diam aja kan karena bingung dukung siapa. Jadi untung pertandingannya itu cuma sebentar. That's it. Lanjut ke pertandingan antara Bron Breakker melawan Ilya Dragunov. Mereka saling tukar pukulan, hantaman, dan bandingan. Sampai waktu Ilya Dragunov mau banting Bron di atas meja komentator, Bron nepis dan ngebanting Dragunov ke sisi meja yang keras. Ngebuat rusuk Dragunov pun parah. Bron kembali membanting Dragunov ke barikade, banting lagi ke tiang ring. Tapi Dragunov masih aja bangkit dan serang Bron sampai Bron nge-spear Dragunov. Masih belum puas, Bron lari itari ring dan spear Dragunov di luar. Saat Dragunov kembali ke ring, Bron langsung memantulkan badannya berkali-kali ke tali dan langsung nge-spear Dragunov lagi. 1, 2, 3. Bron Breakker kalahkan Ilya Dragunov. Pertandingan yang benar-benar fantastis. Aku pikir WWE bakal kasih Bron build ala-ala Brock Lesnar.
Tapi ternyata enggak, soalnya Dragunov di pertandingan ini tuh juga sempat mendominasi. Pertandingannya fisikal dan lama juga, cuma penontonnya tolong heboh sedikit lah. Mungkin emang gara-gara mereka masih baru di roster utama, makanya penonton itu nggak heboh. Tapi aku suka banget sama pertandingan ini. Kalian harus tonton fullnya, jangan cuma highlight di YouTube. Oke. Setelah pertandingan, Braun masih belum puas, mengitari ring dan akan nge-spear Dragunov lagi. Tapi Ricochet datang dan menolong Dragunov. Braun pun langsung kabur, nggak mau ada urusan dengan Ricochet. Braun kabur itu bukan karena dia takut, tapi dia pasti mau ngerencanain sesuatu. Udah kerasa banget itu, Pak. Waktu itu udah kerasa banget. Pasti dia bakal ngelakuin sesuatu. Balik ke segmen Clubhouse. Kartu kamar hotelnya Liv akhirnya ketemu di pakaiannya Dom. Tapi Dom bilang kalau dia itu nggak tahu. Terus Priest bilang kalau Dom harus beresin urusannya sama Liv. Dan The Judgment Day juga bilang kalau Finn bakal kalahin Drew McIntyre malam ini. Carlito akhirnya diterima gabung, tapi mungkin belum jadi member resmi The Judgment Day. Pindah ke ruangan sebelah. Sheamus semangatin Drew McIntyre dan umumkan juga kalau Sheamus bakal ikut serta di pertandingan Money in the Bank. Backstage interview, Karrion Kross bilang kalau Xavier Woods lebih pantas bersama Final Testament daripada stay di New Day. Scarlett juga bilang kalau mereka nggak bakal ngekucilkan Woods kayak Kofi lakuin minggu kemarin. Lanjut ke pertandingan World Tag Team Championship antara The Awesome Truth melawan Authors of Pain. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai Kofi Kingston dan Xavier Woods tiba-tiba datang dan menyerang Karrion Kross, mengalihkan perhatian Reza di pinggir ring. Lalu Truth berusaha pukul Akam dengan sabuk gelarnya tapi nggak mempan. The Miz cerdas langsung nge-roll upin Akam dan berhasil pertahankan World Tag Team title mereka. Minggu kemarin aku bilang kalau The Final Testament itu bakal kuat di Raw, tapi malah sama aja. Kalah terus, kelihatan lemah terus. Dan kita cuma ngelihat 3 menit pertandingannya gara-gara jeda iklan. Tapi positifnya sih ngeliatin kalau The Miz sama R-Truth itu udah veteran. Makanya mereka bisa kalahin AOP yang jumbo-jumbo itu. Kita lanjut ke backstage. Ricochet ngebantu Ilya Dragunov buat jalan, tapi tiba-tiba Bron Breakker nge-spear brutal Ilya Dragunov. Ricochet pun langsung nyerang Braun tapi nggak mempan. Ricochet dilempar ke trailer, terus dihantam ke mobil. Diangkat lagi, kepalanya dilempar ke trailer dan jatuh ke lantai semen. Belum puas, Bron Breakker naik ke tangga dan ngebanting Ricochet ke kaca mobil sampai pecah. Wasit dan staf akhirnya sampai dan langsung misahin mereka berdua. Hajaran yang brutal dari Bron Breakker ke Ricochet. Kayaknya ini emang akhir dari Ricochet di WWE. Kabarnya dia nggak perpanjang kontrak dan ini merupakan cara yang pintar buat say goodbye ke Ricochet dengan ngebikin Bron Breakker jadi superstar. Thank you. Samantha Irvin yang sedang jadi ring announcer di arena langsung ke backstage dan ikut ambulans. Soalnya Samantha itu tunangannya Ricochet. Good luck buat Ricochet kedepannya di luar WWE. Aku bakal selalu jadi fans dimanapun Ricochet atau Prince Puma berada. Langsung aja ke pertandingan utama hari ini. Drew McIntyre lawan Finn Balor. Kalau Finn Balor kalah, The Judgment Day nggak boleh nemenin Damian Priest besok di Clash at the Castle. Gara-gara Samantha ikut Ricochet ke rumah sakit, yang ngesambut Drew dan Finn masuk ke ring itu Pat McAfee. Dan dia sambutannya itu lucu banget aja. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai Damian Priest putuskan untuk masuk ke arena. Carlito yang mau ganggu pertandingan kena Glasgow Kiss. Jadi McDonald juga kena Claymore. Tapi Finn Balor udah bangkit langsung ngebanting Sling Blade dan tendang McIntyre pakai shotgun kick. Finn mau lakuin finishernya tapi McIntyre menghindar dan langsung Claymore. Drew McIntyre kalahkan Finn Balor yang artinya besok di Clash at the Castle, The Judgment Day tidak boleh menemani Damian Priest bertanding. Raw hari ini ditutup dengan Damian Priest dan Drew McIntyre saling tatap-tatapan di tengah ring. Pertandingannya bagus dari Drew McIntyre dan Finn Balor. Sulit emang buat pertandingan antara heel, soalnya penonton bingung mau ngedukung siapa kan. Drew udah pasti menang di pertandingan ini, soalnya kan dia besok bakal perebutkan gelar juara dunia tuh. Jadi dia nggak mungkin kalah, udah jelas dia menang di pertandingan ini. Secara keseluruhan, Raw hari ini tuh solid. Fokus utamanya emang buat Clash at the Castle, sekaligus nyorotin Bron Breakker juga. Mengenai Bron Breakker, WWE jelas sangat ingin dia kelihatan kayak monster. Dan emang seharusnya gitu sih. Pertandingannya juga keren antara Bron Breakker lawan Ilya Dragunov. Terus segmen buat akhiri karir Ricochet di WWE juga bagus. Ngelanjutin kisah Liv Morgan dan Dominic, ngelanjutin juga pertikaian Sami Zayn dan Chad Gable. Raw terakhir sebelum Clash at the Castle ngebikin kita excited buat Clash at the Castle. Good job. Menurut kalian gimana Raw hari ini?
Bagus? Nggak bagus? Komen di kolom komentar. Jadi gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu please. Yes boy. See you. Forbidden fire on Nico. Burning for love weekend.